Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nurrahma, NPM 1975429 akan mempresentasikan hasil laporan UMKM Kriux Putih Mataram Pembiayaan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pemberian kredit melahirkan suatu hubungan hukum dengan segala konsekuensi yuridis yang dapat menimbulkan kerugian atau risiko bagi bank selaku kreditur. Apabila hal-hal mendasar terabaikan, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial atau non-finansial. Sedangkan yang dimaksud risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak debitur dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Adapun dari pembahasan UMKM Kriuk Putih Mataram, yaitu pemilik warung kriuk yaitu Ibu Mijan. Beliau berusia 40 tahun. Beliau merupakan ibu rumah tangga sekaligus pengusaha keripik. Beliau sudah menjalankan bisnis ini dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Untuk membuka usaha ini, beliau sempat meminjam dana KUR, yaitu dana KUR BRI sebesar 10 juta yang beliau gunakan untuk modal usaha awal serta untuk membeli peralatan modern lainnya sebagai penunjang usaha. Dana pinjaman tersebut beliau pinjam dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor yang beliau miliki. Beliau mengangsur pinjaman tersebut kurang lebih 4 tahun dengan suku bunga 5% per tahun. Beliau mampu memproduksi keripik setiap harinya sebanyak 250 kg untuk semua jenis keripik dan semua jenis kemasan. Aneka jenis keripik yang beliau jual antara lain keripik singkong original, balado dan keju, keripik pisang original, coklat lumer dan balado, keripik nangka, keripik marning jagung original dan manis yang beliau jual dengan harga per kemasan 250 gram sebesar 5.000 dan kemasan per kilo dengan harga 35.000 sampai 45.000. Lalu yang kedua yaitu prinsip-prinsip 5C. Yang pertama, penilaian nasabah ini dilihat dari karakter. Adalah penilaian dilihat dari watak atau karakter yang dimiliki nasabah. Penilaian karakter ini bisa dilihat dari beberapa cara, yakni dari penilaian riwayat pinjaman, reputasi usaha, dan legalitas usaha nasabah. BRI Syariah KCP Putih Mataram dalam menilai sifat dan watak calon nasabah dengan cara beberapa hal. Kerabat nasabah diperoleh dari hasil wawancara dengan calon nasabah. Selain kerabat nasabah, tetangga sekitar usaha nasabah pun ditanyai terkait dengan karakter dan watak nasabah. Selain itu, pihak bank pun akan menanyakan tentang bagaimana sifat atau watak karakter nasabah tersebut, supplier dan rekan kerjanya. Tetapi jika pada saat wawancara dilakukan kepada nasabah dirasa cukup dan memang pihak bank sudah yakin, maka pihak bank tidak melakukan wawancara dengan pihak-pihak lain. Ibu Mijan dikenal di kalangan masyarakat adalah orang yang rajin beribadah, ramah, dan baik kepada sesama tetangga. Lalu yang kedua yaitu selanjutnya penilaian nasabah dilihat dari capacity atau kemampuan. Penilaian nasabah dilihat bagaimana kemampuan nasabah tersebut, apakah mampu secara kemampuan dilihat dari usahanya. Penilaian kapasitas dapat pada nasabah mikro bisa dilihat dari laporan keuangan, rekening koran, dan survei langsung ke tempat usaha nasabah. Lalu yang ketiga ya penilaian kapasitas, aspek kapasitas atau modal. Penilaian dari segi modal ini ialah penilaian komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai keberlangsungan hidup perusahaan. Melihat berapakah modal yang dimiliki oleh nasabah ini ialah untuk mengetahui modal awal yang digunakan nasabah tersebut apakah berkembang sesuai dengan usahanya yang masih berjalan sampai sekarang. Jika modal yang dimiliki bertambah atau berkembang, hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut layak didanai. Dapat dikatakan diperoleh dari wawancara kepada nasabah.
Selain Ibu Mijan selaku pengusaha, suami beliau juga bekerja sebagai guru SMP Negeri 2 Seperti Mataram. Jadi kalau dilihat dari modal, Ibu Mijan terbilang cukup mampu dalam pemodalan dan dalam pengembangan modal awal. Lalu yang keempat ya, selanjutnya penilaian nasabah dari aspek condition of economy atau kondisi ekonomi. Pembiayaan juga memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi pada sektor usaha di secara nasabah. Pada kali ini penilaian dilihat apakah usaha nasabah tersebut mampu mengikuti fluktuasi ekonomi pada yang ada. Penilaian ini melihat apakah usaha nasabah tersebut mungkin untuk berdampak kepada kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban ketika terjadi perubahan kondisi dan kondisi atau contohnya terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi usaha nasabah tersebut. Pada saat pandemi COVID kemarin, karena usaha keripik kriuk ini terdapat di desa, jadi pada saat pandemi kemarin beberapa usaha-usaha tidak terlalu berdampak karena di desa tidak terlalu menerapkan lockdown. Lalu yang kelima yaitu selanjutnya penilaian nasabah dari aspek kolateral atau jaminan. Penilaian jaminan atau yang bisa disebut dengan jaminan ini merupakan komponen penting dalam penilaian nasabah karena jaminan adalah alat pembayaran. Kedua, jika terjadi kerugian buruk nasabah tidak dapat membayar asuransi lagi. Penilaian dari segi aspek besaran pembiayaan tidak boleh lebih dari jumlah anggunan yang dikredit. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa BRI KCBG Seperti Mataram dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah menggunakan 5C masih ada kekurangan di beberapa aspek seperti pada aspek penilaian karakter nasabah. Penilaian marketing masih kurang mengikuti dengan SOP yang ada sehingga tidak sedikit terjadi kesalahan dalam penilaian karakter oleh nasabah. Selain itu, penilaian di bidang karakter ini yang bersifat subjektif, maka dibutuhkan pengalaman dan perbaikan setiap kesempatan oleh para awam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.